Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema tempat pengungsian. Dalam Nahum 1 ayat 7, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Apa yang dimaksud dengan tempat pengungsian? Tempat pengungsian adalah tempat kita berlindung. Saudara tahu ya, kalau ada bencana, semua orang di tempat bencana itu cari tempat pengungsian. Jadi tempat pengungsian itu tempat berlindung. Lalu apalagi tempat kita berteduh. Tempat pengungsian itu tempat kita merasa aman dari bencana. Ketika kita datang ke tempat pengungsian, rasa aman di situ. Lalu tempat pengungsian itu tempat kita mendapat pertolongan. Kita tahu kalau pada saat mengalami bencana, ketika kita datang ke tempat pengungsian, pasti di sana kita mendapat pertolongan. Kemudian tempat pengungsian itu tempat kita mendapat bantuan yang kita butuhkan dalam keadaan darurat. Misalnya tiba-tiba mengalami banjir, nggak sempat bawa barang, nggak punya baju, pasti dari pemerintah, dari manapun Tuhan gerakan untuk menolong supaya kita dapat pertolongan. Jangan sampai kedinginan, nggak ada baju. Itu tempat pengungsian. Dalam Nahum 1 ayat 7 di sini dikatakan bahwa Tuhan tempat pengungsian kita. Jadi kalau kita punya masalah, persoalan apapun, ya seperti bencana yang tiba-tiba nggak diundang, kita nggak pengen tapi bencana itu datang. Bencana dalam kehidupan kita tiba-tiba muncul, yang kita nggak pengen tapi tiba-tiba muncul. Ingat, Tuhan tempat pengungsian kita. Jangan lari kemana-mana. Mungkin kelepek-kelepek kita seperti bebek berenang, kelihatan tenang di atas, tapi di dalamnya kakinya kerja keras di air. Kita seperti itu kalau kita mengalami bencana tiba-tiba. Nggak apa-apa, itu manusiawi. Yang penting kita datang kepada Tuhan, bahwa Dia tempat pengungsian kita. Kapan kita membutuhkan pengungsian? Pada waktu kita mengalami kesusahan. Kesusahan apa? Ekonomi, sekarang lagi penularan COVID-19 atau corona. Banyak yang mengalami keterpurukan dalam kesusahan ekonomi. Ada yang mengalami banyak utang karena perputarannya nggak bisa normal lagi. Tiba-tiba lockdown, nggak boleh transaksi sama sekali. Ya kalau sekarang puji Tuhan sudah ada new normal, jadi udah mulai bisa bertransaksi. Tapi masih banyak yang kena dampak. Nah itu kan kesusahan. Usaha bangkrut, perhotelan, kedai-kedai, restoran, banyak yang mengalami kesusahan. Lalu pegawai-pegawai, karyawan, staf, buruh, banyak yang kena PHK. Saya lihat di TV, mereka berpelukan, nangis karena kehilangan pekerjaan, sementara biaya hidup nggak bisa ditunda. Tetap harus makan. Tiap hari membutuhkan biaya hidup, tapi sudah di PHK. Itu kesusahan. Lalu apalagi ditipu orang. Dalam dagang, dalam berbisnis, batur ciak batur, kata bahasa Sunda. Temannya sendiri yang makan dia, yang ngelicikin dia. Kelihatan teman, tapi ternyata nggak benar. Apalagi kesusahan, apalagi dibully, dilecehkan. Dalam pelayanan saya banyak
yang mengalami seperti ini. Lalu apalagi diperkosa. Saya pernah layani 2 orang putri. Dia bilang dia pernah diperkosa dan dia sakit hati kepada semua laki-laki. Sehingga ketika ada laki-laki yang senang dengan dia, dia yang mempermainkan laki-laki, bukan laki-laki lagi mempermainkan dia. Dia balas dendam, itu kan gak benar. Karena diperkosa. Lalu senangnya juga sama siapa? Sama orang bule. Lalu saya tanya, udah berapa orang laki-laki kamu berhubungan dengan dia? Dia bilang, setiap orang bule yang saya senang, saya pasti ngajak berhubungan intim dengan dia. Saya balas dendam, Bu. Lalu saya tinggalin. Nah itu bayangin saudara, itu kan kesusahan. Kemudian apalagi pasangan yang selingkuh mengalami kesusahan, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dalam pasangan atau orang tua terhadap anak. Saya pernah mengalami. Dalam pelayanan saya layani, ada yang mengalami KDRT lewat pasangan hidup. Ada yang anaknya, orang tuanya yang KDRT. Lalu kesusahan dalam perceraian, pasangan yang bercerai, anak-anak jadi korban. Lalu apalagi kesusahan apalagi? Kedukaan ditinggal oleh orang yang dikasihi. Nah ini juga kesusahan. Kesusahan yang berikut, kapan kita membutuhkan pengungsian. Ingat ketika kita mengalami kesusahan, tempat pengungsian kita seperti kesusahan yang saya sudah bahas tadi, Tuhan satu-satunya yang dapat menolong kita. Jawaban yang bisa menolong kita. Kalau manusia terbatas, tapi kalau Tuhan yang tolong tidak terbatas. Kasihnya tidak terbatas, kuasanya tidak terbatas, perhatiannya tidak terbatas. Yang penting kita datang kepada Dia. Lalu kesusahan apalagi? Dapat musibah, kena angin puting beliung, angin topan, apa itu kebunnya, dia tanam padi atau tanam apapun, bercocok tanam apapun, tiba-tiba nggak sempat panen, sudah kena angin topan, angin puting beliung, tsunami, kebakaran, banjir. Nah itu musibah yang datang tiba-tiba yang kita nggak suka. Ingat, tempat pengungsian kita adalah Tuhan. Di mana tempat pengungsian kita? Di dalam Tuhan. Ingat, di dalam Tuhan. Caranya gimana? Ingat, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Dalam Nahum 1 ayat 7 tadi kita sudah baca. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Pastikan Tuhan mengenal kita. Karena kita ini adalah anaknya, suka berinteraksi, berhubungan dengan Dia, berbicara kepada Dia lewat doa, dan mendengarkan Dia berkata-kata kepada kita lewat kita membaca firman Tuhan, lewat kita mendengarkan khotbah, lewat kita membaca buku, lewat kita menaikkan pujian penyembahan. Itu saudara, tempat pengungsian kita di dalam Tuhan. Pastikan hidup kita mengenal Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal tanpa kematian. Kematian tubuh iya, tapi kematian roh tidak. Ketika kita meninggalkan dunia ini, tubuh kita masuk ke liang kubur, tapi roh kita kembali kepada Bapa di surga. Pastikan hidup kita bahwa kita mengenal Tuhan, lalu Tuhan mengenal kita. Kenapa? Karena tiap hari kita menyapa Dia lewat doa, lewat baca firman. Itu Tuhan mengenal kita dan kita juga mengenal Dia. Jangan sampai kita bilang kita mengenal Tuhan tapi Tuhan bilang, "Enyah engkau hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau." Lalu kita protes, "Tuhan kan saya pelayanan, Tuhan saya kan beribadah, saya kasih perpuluhan, saya bla 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 mengunjungi orang sakit." Tuhan bilang, "Aku tidak mengenal engkau." Kenapa? Pelayanan benar itu mah harus. Mengunjungi orang sakit harus. Tapi motivasinya salah, itu yang Tuhan gak suka. Jadi
Saya mau bagikan, jadikan Tuhan Yesus tempat kita mengadu, tempat pengungsian kita satu-satunya. Apapun masalah dan persoalan kita datang kepada Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.